Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketahui bahwasannya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, makhluk hidup bertahan hidup itu melewati berbagai macam rintangan dan juga tantangan, yang dimana dengan melewati rintangan tersebut, makhluk hidup dapat bertahan hidup sampai sekarang. Di samping itu, waktu demi waktu telah berlalu yang mengakibatkan perkembangan zaman semakin pesat. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan juga tidak kalah pesat yang mengakibatkan para ilmuwan dan juga sebagian manusia bertanya-tanya bagaimana asal muasal dari sebuah kehidupan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori-teori asal muasal sebuah kehidupan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sony Kurniawan. Saya Muhammad Saiful Jamil. Saya Rian Nasrullah. Saya Ferdiansyah. Saya Indra Firmansyah. Tanpa lama-lama, mari kita mulai presentasi pada kali ini. Teman-teman semua, sebenarnya pada zaman dahulu telah banyak teori-teori yang bersebaran yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu, di mana kami dari kelompok 5 mengambil dua teori, yaitu teori lama dan teori baru. Teori lama berupa abiogenesis dan teori baru berupa biogenesis. Teman-teman semua, teori abiogenesis ataupun teori lama yang sering kita kenal sebagai teori generatio spontanae adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwasannya kehidupan berasal dari benda-benda mati. Contohnya seperti cacing berasal dari tanah maupun ikan atau katak berasal dari lumpur berair. Yang dimana menjelaskan bahwasannya seluruh makhluk hidup berasal dari benda mati ataupun benda tak hidup. Seperti yang kita ketahui bahwasannya teori-teori ini dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu ataupun ilmuwan pada masa lampau, yang dimana kita ketahui bahwasannya ilmuwan terkenal seperti Aristoteles juga menganut teori ini, yang dimana mempercayai bahwasannya kehidupan berasal dari benda mati. Di samping itu, ilmuwan penemu mikroskop yaitu Anthony van Leeuwenhoek juga mengakui bahwasannya teori ini benar karena dalam salah satu penelitiannya beliau menemukan bahwasannya di dalam mikroskop bisa melihat ada makhluk hidup berupa renik yang akibatkan dari jerami yang direndam. Beliau menyimpulkan bahwasannya kehidupan berasal dari benda mati. Tetapi teman-teman semua, teori ini tidak lama bertahan ataupun disanggah oleh teori baru, yang dimana teori baru sangat tidak setuju bahwasannya kehidupan berasal dari benda mati. Teori baru tersebut yaitu teori biogenesis yang akan dijelaskan oleh Jamil. Teori biogenesis adalah sebuah teori yang sangat bertentangan berat sama teori abiogenesis, di mana teori abiogenesis menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup, sedangkan teori biogenesis menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup itu sendiri. Teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup itu memang berasal dari makhluk hidup lainnya. Teori ini dipelopori oleh 3 ilmuwan terkemuka seperti Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan yang lebih dalam dan terperinci untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pastinya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan penjelasan dari masing-masing ilmuwan berikut ini. Baik, yang pertama adalah percobaan Francesco Redi. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi melakukan percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples. Toples pertama tanpa penutup, toples kedua dengan penutup. Redi berkesimpulan bahwa di dalam toples yang tanpa penutup ada daging di dalamnya, dan di dalam toples tersebut ada lalat-lalat, sehingga Redi berkesimpulan daging tersebut membusuk karena lalat yang hinggap. Di dalam toples kedua, toples dengan penutup, di dalam daging tersebut tidak ada lalat, tetapi daging tersebut membusuk. Redi berkesimpulan bahwa di dalam toples tersebut udara bisa masuk ke dalamnya sehingga daging tersebut pun membusuk. Dari kesimpulan tersebut bahwa Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan teori dengan menjaga teori abiogenesis. Redi berkesimpulan bahwa daging tersebut membusuk karena lalat-lalat yang masuk bukan berasal dari udara. Dan untuk yang kedua, percobaan Lazzaro Spallanzani hampir mirip dengan percobaan Redi. Lazzaro Spallanzani berusaha membuktikan bahwa
munculnya organisme berasal dari organisme lainnya, seperti air kaldu yang diberi penutup terbuka dan yang tidak diberi penutup. Setelah didiamkan beberapa hari, air kaldu yang diberi penutup warnanya bening, dan sementara yang tidak diberi penutup warnanya keruh. Bahwa disimpulkan Lazarus Sebelajani membuktikan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati air kaldu, melainkan dari makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, Louis Pasteur. Meskipun sudah dilakukan oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Meskipun pendukungnya merangkai kesimpulan yang dilakukan oleh Spallanzani. Menurut mereka, udara tidak dapat tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, sampai akhirnya ahli biokimia abiogenesis kebangsaan Prancis berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus abiogenesis. Abiogenesis Pasteur modifikasi salah satu wadah yang digunakan oleh Spallanzani. Salah satunya wadah digunakan untuk indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan Spallanzani. Selanjutnya, teman-teman, kita akan menjelaskan bukti-bukti dari teori-teori asal-muasal sebuah kehidupan yang akan dijelaskan oleh Jamil. Sebuah teori ataupun sebuah ilmu pengetahuan pasti memerlukan sebuah bukti-bukti untuk membenarkan suatu teori atau ilmu tersebut. Oleh karena itu, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Yang pertama ialah anatomi perbandingan. Anatomi perbandingan adalah ilmu mengenai persamaan dan perbedaan dari struktur anatomi suatu organisme. Anatomi perbandingan ini sangat berkaitan erat dengan ilmu biologi evolusi. Ada dua hal utama dalam teori anatomi perbandingan, yaitu struktur anatomi analog. Struktur analog ialah struktur anatomi yang sama pada spesies yang berbeda dan memiliki fungsi juga yang berbeda. Contohnya ialah seperti struktur anatomi tungkai pada kucing dan paus. Yang kedua ialah struktur monolog, yaitu struktur anatomi yang sama pada spesies yang berbeda, namun memiliki fungsi juga yang sama. Contohnya ialah struktur anatomi pada ikan bertulang rawan, lumba-lumba, dan burung. Yang kedua ialah vestigalitas. Vestigalitas ialah suatu karakter organ yang dimana organ tersebut telah kehilangan seluruhnya ataupun sebagian besar fungsi awalnya karena telah melalui proses evolusi. Vestigalitas ini dapat terjadi pada struktur anatomi organisme, sifat organisme maupun lintasan biokimia organisme. Vestigalitas ini biasa disebut dengan organ sisa karena organ tersebut sudah tidak memiliki fungsinya secara menyeluruh. Selanjutnya, yang ketiga itu buktinya berupa fosil, yang dimana fosil dalam bahasa Latin yaitu fossa berarti mengeluarkan keluar dari dalam tanah. Yang berarti bahwasannya fosil yang kita ketahui yaitu peninggalan makhluk hidup pada zaman dahulu bisa berupa tulang, kuku, rambut, taring maupun gigi, yang dimana fosil-fosil tersebut ditinggalkan oleh para makhluk hidup pada zaman dahulu dan membuktikan bahwasannya pada zaman dahulu sudah mulai ada kehidupan yang berlangsung. Yang kita ketahui bahwasannya penemuan terbesar oleh manusia fosil berupa dinosaurus, yang dimana membuktikan bahwasannya pada zaman dahulu telah ada kehidupan yaitu dinosaurus. Selanjutnya yang keempat yaitu biogeografi. Biogeografi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari perihal keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Keilmuan ini bertujuan untuk mengungkapkan sebuah organisme dan apa yang mempengaruhinya, yang dimana dengan kita mempelajari biogeografi kita dapat mengetahui bagaimana sebuah makhluk hidup bisa hidup yang dipengaruhi oleh iklim, suhu maupun lingkungannya itu sendiri. Dengan mempelajari biogeografi kita dapat mengetahui bahwasannya makhluk hidup itu
terbagi-bagi dari berbagai macam kondisi. Contohnya dalam makhluk hidup yang hidup di udara panas maupun makhluk hidup yang hidup di musim tropis maupun makhluk hidup yang hidup di musim dingin. Mungkin sekian presentasi kami dari ini. Sebelum itu, di sini kami akan mengungkapkan beberapa teori yang kami ambil dari Al-Quran, yang dimana akan dijelaskan oleh Rian dan juga Perdi. Di sini ada beberapa ayat Al-Quran yang menyangkutkan dengan teori asal-usul kehidupan. Yang pertama Quran surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladina kafaru fataroknahuma waja'ana amisai afala yu'minun. Hai orang-orang kafir, apakah kalian tahu bahwa dahulu kala bumi dan langit disatukan dan kami pisahkan kembali dan kami jadikan sesuatu yang berasal dari bumi itu berasal dari air. Shadaqallahul adzim. Dan untuk yang kedua, di dalam Quran surat An-Nur yang artinya, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha atas segala sesuatu. Teman-teman semua, jadi kesimpulannya bahwasanya teori abiogenesis, teori yang menyebutkan bahwasanya kehidupan itu berasal dari benda mati. Karena mengapa? Karena pada zaman dahulu teori-teori tersebut dikemukakan oleh para ilmuwan, yang dimana para ilmuwan tersebut hanya menggunakan indera penglihatan saja untuk menyimpulkan sebuah teori. Yang di samping itu, teori abiogenesis tersebut disanggah oleh teori biogenesis, yang dimana teori biogenesis itu dibuktikan dengan penelitiannya secara langsung, yang dimana menyebutkan bahwasannya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lainnya. Mungkin sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.